Jika kau merasa hari ini adalah hari yang buruk, mungkin kau bisa luangkan waktu sejenak untuk mendengar kisah singkat ini. Aku percaya, setelah itu kau akan bisa melihat bahwa hari ini justru hari baikmu dan perasaanmu menjadi lebih baik. Siang hari sepulang sekolah, si John kecil diminta oleh mamanya mengantarkan rantangan makan untuk kakek dan nenek yang sudah dipesan sama kakek nenek untuk dibuatkan oleh mamanya. John memang sering main ke rumah kakek nenek yang tidak begitu jauh dari rumahnya. Dengan senang hati John membawa rantang itu ke rumah kakek neneknya. Sekitar 5 menit kemudian John sudah sampai di rumah kakek neneknya. "Kek, Nek, ini dapat dari mama." Si nenek yang sedang cuci-cuci piring di dapur melongokkan kepalanya melihat John dan sambil melambaikan tangan, "Hai John, oh makasih banyak ya. Tolong kamu taruh dulu itu di meja. Nanti setelah nenek kerjaan beres di dapur, nenek akan main sama John ke situ. Kamu bisa bangun kakek tuh, sudah lumayan tidurnya agak lama tadi. Ajak aja main bareng." "Iya Nek," kata John. Kemudian John masuk ke kamar kakeknya dan akan membangunkan kakeknya. Namun melihat kakeknya yang tertidur pulas sampai mendengkur di balik kumis dan jenggot tebalnya, muncul pikiran iseng si John kecil ini. Pelan-pelan dia keluar dari kamar kakeknya, lalu dia mencari keju yang disimpan oleh kakek neneknya. Setelah dia mendapatkan keju itu, dia potong kecil-kecil dan dilumatkan dengan tangannya. Sambil mengendap-endap agar kakeknya tidak mendengar suara langkah kakinya, lalu dia usapkan potongan-potongan keju yang sudah lumat itu di kumis kakeknya. John kemudian keluar kamar dan dia bermain dengan kucing piaraan neneknya di ruang TV. Tak berapa lama kemudian, terdengar suara kakeknya terbangun dari tidur sambil mengomel-ngomel. Bau apa ini? Kok baunya busuk banget di kamar ini? Ada apa?" Si nenek yang masih sibuk di dapur kaget, nengok ke kakek dan bingung. "Bau apa kek? Gak ada bau apa-apa," jawab kakek. Tapi kamar ini kok bau sekali." Lalu kakek keluar sampai begitu di ruang TV, dia lihat si John. "Hai John, loh kok di ruangan ini juga bau? Kamu nyium bau gak enak gak John?" Si John sambil menahan tawa, memandang pura-pura bingung pada kakeknya lalu jawab, "Enggak kek, bau apa sih?" Si kakek sampai pusing garuk-garuk kepala lalu datang ke dapur yang dia pikir ada nenek, pasti gak ada bau apapun kan di sana. Tapi ternyata sampai di dapur makin mual perut kakek. "Kok baunya makin menyengat? Bau apa ini Nek?" Si nenek makin bingung, "Bau apa kek? Gak ada bau apa-apa. Tadi pagi semuanya sudah nenek sapu, nenek pel, ini juga habis hujan, seger banget udaranya." Nenek pun bingung. Dan si kakek ngerti ini habis hujan, kemudian buru-buru keluar rumah ke teras dan dia melihat pemandangan halaman yang hijau, bunga-bunga dan udara segar. Pastinya ini bisa mengusir bau busuk yang amis yang dia rasakan. Dia hirup napas dalam-dalam sambil merem dan membuka tangannya, seolah-olah ingin menyingkirkan semua bau amis yang membuat tidurnya terganggu. Dan apa yang terjadi? Si kakek batuk-batuk sambil bingung lagi. Kok di luar juga bau busuk, di luar juga bau amis, ada apa ini? Si John kecil yang nakal melihat itu semuanya sampai tidak bisa menahan tawanya lagi. Dia guling-guling sakit perut saking ketawanya. Kalau dengerin kisah ini mungkin lucu aja ya, tetapi sebenarnya kita pun sering mengalami apa yang dirasakan sama si kakek. Kita ngerasa bahwa hidup kita itu lagi amis, kehidupan kita lagi bau, tempat kerja gak enak, suasananya gak enak, kita ngerasa kayak jadi korban, kehidupan di keluarga juga gak enak, hubungan sama anak gak asik, sama pasangan lagi ada masalah, sama orang tua atau mertua juga lagi clash. Ketika kita mau relax pun, lalu kita main ke rumah teman-teman nongkrong kita, ternyata juga gak enak. Seolah-olah dunia membenci kita, ingin menjatuhkan kita. Apa-apa kayaknya gak ada yang benar, apa-apa kitanya yang salah, kita jadi korban. Sampai-sampai kita bingung, apa Tuhan sebenci itu sama kita? Tapi sebenarnya bisa jadi masalahnya seperti kakek. Bukan di kamar tamu, bukan di kamar tidur, bukan di dapur ataupun bahkan di teras di luar, tapi di kumisnya ada kejunya.
Jangan-jangan masalahnya adalah ada di sikap kita. Ada keju amis yang ada di sikap kita. Kita kurang bersyukur dengan apa yang sudah Tuhan beri hari ini. Ketika kita bersama keluarga, kita kurang bersyukur memiliki anak-anak yang tumbuh sehat, masih punya respek dengan kita, sekalipun ada masalah-masalah tapi masih nganggep kita orang tuanya. Dan sebenarnya anak-anak itu tetap sayang sama kita. Kita kurang bersyukur punya pasangan yang tetap membuatkan makan, nyuciin baju, bersihin rumah, bahkan merawat anak-anak tanpa pamrih. Kita bersyukur masih punya orang tua yang terus memberikan doa buat kita setiap hari. Punya mertua yang menjadi teman curhat pasangan kita saat kita sedang sibuk dan tidak bisa menjadi teman saat pasangan kita lagi punya masalah. Mungkin kita kurang bersyukur saat kita bersama dengan teman-teman kita, karena banyak orang yang sudah tak punya teman lagi. Ketika kita sudah memiliki rasa syukur dengan apa yang Tuhan berikan hari ini, maka saat itu kita sudah membersihkan keju dari sikap kita. Kita justru merasa beruntung dan kita akan merawatnya, menjaganya. Kita akan merawat pekerjaan kita, merawat keluarga kita, merawat hubungan baik dengan teman-teman kita. Dan itulah yang akan membuat hari-hari menjadi indah lagi. Semoga kisah ini bisa membuat hari Anda lebih baik lagi hari ini, membuat Anda sadar bahwa Anda memiliki begitu banyak kelimpahan yang tak dimiliki oleh orang lain, membuat Anda tahu bahwa Tuhan begitu sayang dengan Anda. Sampai ketemu lagi, sehat dan sukses selalu.